Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Cowboy. Nah, hari ini kita akan membahas peda persiapan untuk di Heres nanti ya guys ya. Jadi pre-practice 1 kedua itu di tanggal 24 April ini ya guys ya. Terus di 25 itu kualifikasi, dan race-nya itu sendiri akan langsung di tanggal 26 April ini ya guys ya. Jadi kita mau bahas sepeda ini untuk di sirkuit Heres ini ya guys ya. Dan sepeda itu sebenarnya modal untuk di sirkuit Heres ini cukup besar guys, karena sirkuit Heres ini bukan asing bagi Veda ya guys ya. Justru sirkuit Heres ini Veda pernah Veda pernah naik podium ketiga guys di Red Bull Rookies Cup di 2025 kemarin guys, di tahun kemarin. Nah jadi ini akan jadi seru ya guys ya. Jadi Veda mungkin dengan sirkuit di RS ini dia nggak asing lagi guys. Jadi yang paling penting itu dia sudah pernah di sirkuit ini dan berhasil naik podium ketiga guys. Dan ini juga akan menjadi reuni untuk Hakim Dennis dan Brian Uriarte ya guys ya, karena mereka sudah kenal sama sirkuit Heres ini, dan mereka juga di tahun kemarin bersaing di Rookies Cup Red Bull ya guys ya. Nah jadi kita doakan saja semoga Veda bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita ini. Mulai sekarang kita nggak usah muluk-muluk Veda bisa ini bisa itu segala macem. Jangan lupa Veda itu pendatang baru di Moto3. Dengan hasil-hasil di race kemarin aja dia sudah mencetak sejarah ya guys ya, untuk negara Indonesia kita ini. Jadi untuk kabar-kabar juga yang beredar, ada yang bilang nantang Veda one on one, terus ada yang bilang motor Veda ini di luar regulasi, itu sudah bisa dipastikan kayaknya hoax ya guys ya. Jadi mulai sekarang kita akan buat video yang sesuai dengan fakta aja guys. Jadi kebanyakan AI nama guys. Jadi sekarang itu sudah terlalu banyak yang memberitakan Veda memakai AI. Nah itu juga nanti bisa jadi beban mental Veda ya guys ya. Jadi mulai sekarang kita yang pasti kita doakan Veda aja, dia kasih race yang cukup menarik dan baik aja. Yang penting apa, ya intinya dia bisa balapan lepas, jangan ada beban-beban lagi, agar bakat dia itu keluar guys. Jadi kita jangan terlalu nge-push dia itu terlalu gimana guys. Yang pasti Veda itu sangat berbakat, Veda itu sangat berprestasi. Kita doakan semoga dia bisa naik podium di Heres ini guys, karena dia sudah pernah mencicipi podium ketiga di sirkuit Heres ini guys. Tapi yang pasti mungkin di kelas yang berbeda ya guys ya, dan yang pasti lebih berat lagi untuk di Moto3 ini guys. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Maju terus Veda, berikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan semoga terus berprestasi. Semakin kesini mudah-mudahan semakin menanjak, amin.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Veda versus Hakim. Perbedaan persiapan jelang Moto3 Jerez, siapa lebih siap? Persaingan panas kembali terjadi di Moto3 Jerez. Dua nama yang sedang jadi sorotan, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish, punya persiapan yang berbeda. Tapi siapa yang paling siap untuk race kali ini? Menjelang seri Moto3 di sirkuit Jerez, Spanyol, perhatian publik tertuju pada dua pembalap muda berbakat, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia. Veda Ega Pratama datang ke Jerez dengan kepercayaan diri tinggi. Sirkuit ini bukan hal baru bagi Veda. Dia sudah cukup mengenal karakter trek Jerez yang teknikal, terutama di sektor tikungan cepat dan pengereman keras. Dalam sesi latihan, Veda terlihat fokus pada settingan motor yang lebih kaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas saat cornering dan menjaga racing line tetap presisi. Keunggulan Veda ada pada gaya balap agresif dan kemiringan motor yang ekstrim. Ini jadi salah satu senjata utamanya untuk bersaing di barisan depan. Sementara itu, Hakim Danish datang dengan pendekatan yang berbeda. Pembalap asal Malaysia ini dikenal lebih halus dalam mengontrol motor. Dengan fokus pada konsistensi lap time, Hakim cenderung memilih settingan motor yang lebih fleksibel untuk menjaga traksi keluar tikungan, terutama di sektor lambat. Keunggulan Hakim ada pada race pace yang stabil dan minim kesalahan, hal yang sangat penting di kelas Moto3 yang super ketat. Jika dibandingkan, Veda lebih agresif dan berani mengambil risiko. Sedangkan Hakim lebih tenang dan bermain aman dengan konsistensi. Dari segi settingan motor, Veda condong ke arah rigid dan tajam. Sementara Hakim lebih ke arah smooth dan stabil. Ini yang membuat duel mereka di Jerez nanti sangat menarik. Dua gaya berbeda, satu tujuan, kemenangan. Dengan pengalaman di Jerez, Veda punya peluang besar untuk tampil mengejutkan. Namun, Hakim Danish tidak bisa diremehkan dengan konsistensinya yang kuat. Hujan lagi guys, Bandung lagi hujan. Mudah-mudahan Veda nanti di Spanyol nggak hujan guys, biar treknya kering, nggak licin ya guys ya. Nih, hujan guys. Bandung lagi hujan angin. Wah, waduh, hujan angin, hujan angin. Oke, hati-hati buat kita semua, jaga kesehatan kalau hujan. Minggir dulu ya guys ya, jangan maksain untuk jalan. Salam. Jadi sebenarnya musuh terbesar Veda itu bukan Quiles, bukan Carpe, bukan Hakim Danish, bukan Brian Uriarte, bukan Almansa guys. Jadi siapa sebenarnya musuh terberat Veda itu guys? Simak sampai habis videonya guys ya, biar nggak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel KO Boy ya guys ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas Veda ya guys ya. Jadi sebenarnya musuh terbesar Veda itu bukan Quiles, bukan Carpe, bukan Hakim Danish, bukan Brian Uriarte, bukan Almansa guys. Jadi siapa sebenarnya musuh terberat Veda itu guys? Simak sampai habis videonya guys ya, biar nggak gagal paham. Nah, oke guys ya, jadi hari ini kita itu membahas musuh terbesar Veda ya guys ya. Sebelumnya kita tahu musuh-musuh Veda di track itu ada banyak ya guys ya. Ada yang paling berat mungkin ya Quiles, terus ada Morelli, ada Carpe, ya termasuk ada Uriarte sama Kim Dennis ya guys ya. Tapi itu hanyalah musuh yang ada di track guys. Nah, jadi apa dan siapa musuh sebenarnya Veda itu? Yaitu ya guys ya. Jadi musuh terbesar Veda itu sebenarnya ya, kalau ini pendapat atau menurut saya ya guys ya, musuh terbesar Veda itu adalah dirinya sendiri guys.
Kenapa musuh terbesar Veda itu dirinya sendiri? Ya itu tadi ya guys ya, seperti pada umumnya guys. Jadi eh, kadang-kadang kita ini sebagai manusia mah kadang ya pengenlah kasih lihat atau apa ya, kasih lihat sesuatu ke ya terutama fans atau untuk membuktikan diri apa segala macam. Jadi kita itu menggebu-gebu guys. Contoh aja misalnya kita ini lagi ikut balapan. Nah, kita itu sebenarnya sudah yakin di diri kita gitu dan kita sudah pernah juara apa segala macam. Tapi di saat kita mulai naik tingkat, nah itu apalagi kita didukung yang benar-benar apa ya, jadi yang fantastis gitulah dari masyarakat Indonesia. Jadi ya akan jadi beban mental juga sebenarnya guys. Jadi mungkin Veda ingin membuktikan diri apa sebenarnya gini guys. Veda sudah hebat, sudah membuktikan diri dengan Veda naik ke kelas Moto3 aja. Itu Veda sebenarnya sudah sangat-sangat membanggakan masyarakat Indonesia, sudah membanggakan negara Indonesia kita ini ya guys ya. Jadi menurut saya hasil podium atau enggak podium itu ya itu sudah membanggakan Indonesia kita ini guys. Jadi pembalap kita ini bukan apa? Bukan cuman hiasan gitu, bukan cuman hiasan di mata dunia gitu, balap dunia, ya Grand Prix dunia ya guys ya. Jadi memang lagi bersaing. Nah, cuman itu tadi. Jadi Veda itu sebenarnya sudah sangat-sangat istimewa guys, sudah gila itu sudah apa? Sudah bakal kelihatan itu masa depannya guys. Dia di race ke-1 Thailand finish kelima. Tiba-tiba di Brazil sudah langsung naik podium. Itu pendatang baru loh guys, si Veda ini. Jadi dan kebetulan kemarin dia di Amerika dia crash, dia jadi DNF. Nah, jadi musuh terbesar Veda itu sebenarnya dirinya, balik lagi ya guys ya, musuh terbesar Veda itu ya dirinya sendiri guys. Dalam artian bukan tidak mungkin Veda bisa mengalahkan Quiles, Veda bisa mengalahkan Morelli, sangat-sangat bisa guys, sangat bisa. Dan itu sudah terbukti, dia baru 2 kali race pertama aja dia sudah berhasil podium guys. Apalagi kalau sering. Nah itu tadi guys. Jadi mudah-mudahan Veda bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya sendiri, dan mudah-mudahan juga dia bisa kasih yang terbaik aja di race di Jerez nanti ya guys ya. Jadi tidak ada pembuktian Veda itu apakah hebat apa segala macam. Veda itu sudah hebat, sudah sangat-sangat hebat ya guys ya. Nggak ada lagi kata lain selain hebat, karena dia itu sekarang lagi bersaing di papan atas kelas Moto3. Itu sudah sangat hebat guys. Pembalap pertama Indonesia kita yang kita punya ini guys, itu Veda ya guys ya. Jadi dia bisa bicara banyak di internasional ya guys ya. Nah jadi sekali lagi kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang mendukung Veda, kita cuman berharap Veda
bisa kasih yang terbaik, mengeluarkan semua kemampuan Veda, mau itu podium, mau itu tidak podium, berarti itu sudah Veda kasih yang terbaik dari diri dia, guys. Cuman ya kalau bisa jangan sampai, kita doakan saya jangan sampai crash lagi agar bisa mendapatkan poin. Karena masih panjang, guys, masih race ini masih panjang ya, guys ya. Masih panjang. Jadi jangan lupa Veda itu pendatang baru tapi sudah prestasinya sudah dia kasih lihat di 2 race pertama ya, guys ya. Nah, bukan tidak mungkin di Heres kalau Veda bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan tidak mungkin bisa mengalahkan Quiles, Morelli, Carpe, Almansa apa segala macamnya itulah, atau Uriarte atau ya Hakim Dennis termasuk. Nah, jadi musuh terbesar Veda itu sekali lagi diri Veda sendiri ya, guys ya. Kita cuman bisa mendoakan agar Veda bisa kasih yang terbaik di race Heres nanti, guys, di tanggal 24 itu free practice, 25 itu kualifikasi, dan di race-nya sendiri itu di tanggal 26 April ini ya, guys ya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itu cuman sekedar pendapat dari saya dan termasuk juga support agar Veda bisa mengendalikan diri sendiri, karena bakat Veda itu sudah nggak perlu diraguin lagi, guys. Tinggal gimana caranya Veda bisa kasih yang terbaik, terus terbaik dan terbaik lagi ya, guys ya. Race itu masih panjang. Oke, saya akhiri video kali ini. Kita harus support terus Veda, apapun hasilnya, mau podium mau enggak. Yang penting kita dukung Veda ya, guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Cowboy. Nah, jadi ya guys ya, kita malam ini kita bercerita sedikit, guys. Jadi kita ini langsung aja record videonya ya, guys ya. Tadi kita itu mau, aduh ini rambut sudah gondrong, besok kita potong rambut dulu, guys. Nah, jadi kita tadi itu berusaha untuk menghadirkan live streaming Timnas Indonesia U17 sama Timor Leste U17 ya, guys ya, di Piala AFF. Nah, kebetulan Timnas Indonesia U17 tadi hasilnya menang 4-0 ya, guys ya. Selamat untuk timnas kita ya, guys. Nah, jadi di balik itu tadi saya coba live streaming langsung tadi teh. Jadi udah semua dikasih, biasalah kayak kita live streaming kemarin yang kita tutup apa segala macem. Nah, karena saya ingin ngehadirin live streaming yang beda tadi, ya saya coba. Jadi pelajaran juga, guys, buat kita semua ya, guys ya. Dan makanya saya selalu bilang susah untuk ngehadirin live streaming yang langsung ke pertandingan atau apa. Jadi live streaming kita itu memang arahnya itu kalau kayak MotoGP ya update posisi kayak Veda. Nah, kalau timnas ya update skor gitu, guys. Jadi nggak akan bisa untuk langsung ngehadirin si pertandingan itu, guys, atau race itu, guys. Jadi jangan ada lagi bang misalnya mana bang itu langsung ke pertandingannya apa segala macam, itu susah, guys. Jadi tadi sudah saya buat videonya ya, guys ya. Jadi nggak bisa live selama ya beberapa hari ke depan, mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan ya, guys ya. Ya mudah-mudahan kita bisa live streaming lagi
biar kita bisa saling ngobrol lagi, saling sapa lagi seperti biasa ya guys ya. Jadi tujuan kita live streaming itu sekali lagi, yang pertama itu buat untuk update skor, terus update posisi ya, tergantung apa yang kita live streamingin ya guys ya. Kalau misalnya MotoGP ya mungkin update posisi Veda gitu. Kalau untuk timnas ya skor sementara gitu, skor terupdate gitu, dan kita juga bisa saling sapa guys. Jadi sekali lagi untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa live streaming lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, dan jangan lagi ada yang bilang, bang ini apa itu kurang dekat apa langsung pertandingannya, nggak bisa ya guys ya, mohon maaf. Jadi tujuan kita untuk saling sapa, saling silaturahmi, tapi dengan informasi yang tepat ya guys ya, kayak skor yang tepat, terus posisi yang tepat gitu. Oke, mudah-mudahan kita bisa, pelanggaran yang saya dapat mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, dan sementara kita belum bisa live streaming, mungkin beberapa hari atau seminggu atau 2 minggu lagi baru kita bisa live streaming lagi. Sehat terus untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi ya, pokoknya ya itulah, pokoknya kita belum bisa live streaming. Ini video saya rekam, saya record langsung dari HP setelah kita kena pelanggaran langsung ya guys ya. Tadi kita kena pelanggaran itu jam timnas tadi jam setengah 8, jam 8. Ini jam 11 lewat saya buat video ini ya guys ya. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Veda podium di Jerez atau crash lagi? Ini yang akan terjadi. Bagaimana jika Veda Ega Pratama akhirnya naik podium di sirkuit Jerez Spanyol? Tapi, bagaimana jika justru kembali crash seperti sebelumnya? Dua kemungkinan ini bisa mengubah arah karirnya di Moto3 musim ini. Jika Veda berhasil naik podium di sirkuit Jerez, ini bukan sekadar hasil biasa. Ini adalah statement besar. Karena Jerez bukan sirkuit baru bagi Veda. Artinya, jika dia tampil kompetitif, itu bukti bahwa adaptasi, setting motor, dan mentalnya sudah berada di level yang tepat. Dampaknya, 1. Kepercayaan diri Veda akan meningkat drastis. 2. Tim akan semakin percaya dan memberikan support lebih besar. 3. Nama Veda akan mulai dilirik sebagai kuda hitam Moto3. Bahkan, bukan tidak mungkin dia mulai konsisten di barisan depan, bersaing dengan pembalap top lainnya. Dan yang paling penting, fans Indonesia akan kembali punya harapan besar melihat Veda bersinar di Eropa. Tapi, bagaimana jika justru sebaliknya? Jika Veda kembali mengalami crash di Jerez, ini bisa jadi pukulan berat. Karena crash beruntun bisa menimbulkan beberapa efek. 1. Mental pembalap bisa terganggu. 2. Kepercayaan tim sedikit menurun. 3. Tekanan dari publik semakin besar. Apalagi Jerez adalah sirkuit yang cukup teknis. Jika crash terjadi lagi, bisa muncul pertanyaan, apakah Veda terlalu memaksakan? Atau ada masalah di setting motor? Namun, crash bukan akhir dari segalanya. Banyak pembalap besar pernah jatuh berkali-kali sebelum akhirnya sukses. Jadi, Jerez akan jadi momen krusial bagi Veda Ega Pratama. Naik podium bisa jadi titik balik menuju kesuksesan. Crash lagi bisa jadi ujian mental terberat dalam karirnya. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, Veda bakal podium atau justru crash lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sirkuit Jerez pagi ini tidak hanya dipanaskan oleh deru mesin Moto3, tapi juga oleh kejutan besar yang datang dari pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa ada yang memprediksi sebelumnya, Veda langsung tampil menggila sejak menit awal sesi FP1. Saat pembalap tuan rumah masih sibuk mencari ritme, Veda justru sudah mencatatkan waktu yang konsisten di barisan depan. Ini bukan sekedar keberuntungan pemula, melainkan hasil dari perhitungan teknis yang sangat matang di garasi. Atmosfer pedok langsung berubah mencekam saat nama Veda merangkak naik ke posisi 2 besar, menempel ketat pembalap tercepat dengan selisih yang sangat tipis. Semua mata kini tertuju pada motor bernomor 9 yang melaju bak peluru di lintasan teknikal Spanyol ini.
Apakah ini awal dari sebuah dominasi baru yang akan menggeser peta kekuatan pembalap Eropa di kandang mereka sendiri? Biasanya, seorang rookie membutuhkan waktu beberapa sesi untuk memahami titik pengereman dan garis balap yang ideal, tapi Veda menunjukkan adaptasi yang di luar nalar. Data telemetri menunjukkan bahwa ia mampu menemukan flow di sektor 3 yang terkenal sulit hanya dalam hitungan lap. Fenomena adaptasi kilat ini mulai diperbincangkan serius oleh para pengamat MotoGP internasional di area media center hari ini. Analisa visual menunjukkan bahwa Veda menggunakan strategi pengereman yang sangat dalam atau late braking di tikungan terakhir yang legendaris. Strategi ini sangat berisiko karena jika salah sedikit saja, ban depan bisa kehilangan cengkraman dan berakhir di gravel. Namun, keberanian Veda ini justru membuahkan hasil catatan waktu yang sangat kompetitif dan konsisten di setiap sektornya. Kabar dari internal tim menyebutkan bahwa Veda memang meminta setup motor yang lebih kaku agar bisa lebih agresif saat masuk ke tikungan. Keputusan ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa terhadap kemampuan kontrol motornya sendiri. Ia seolah ingin memberikan pesan keras kepada rival-rivalnya bahwa ia tidak datang ke Spanyol hanya untuk sekadar berpartisipasi. Rumor mulai berhembus bahwa beberapa pemandu bakat tim besar sudah mulai mencatat nama Veda dalam daftar pantauan khusus mereka untuk masa depan. Kehadirannya kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan ancaman nyata yang bisa merusak skenario podium tim besar. Di tikungan-tikungan cepat Jerez, Veda berani merebahkan motornya hingga batas maksimal, jauh lebih miring dibanding rata-rata pembalap kelas Moto3 lainnya. Teknik ini memungkinkannya mempertahankan kecepatan tinggi saat berada di tengah tikungan, yang kemudian memberinya keuntungan akselerasi saat keluar menuju trek lurus. Penggunaan berat badan yang presisi saat berpindah posisi di atas motor juga terlihat sangat efisien, mengurangi hambatan angin yang tidak perlu. Para ahli aerodinamika di paddock mencatat bahwa posisi tubuh Veda sangat aerodinamis, mirip dengan gaya balap pembalap MotoGP kelas utama. Melihat kecepatan Veda yang tidak terbendung, beberapa pembalap tuan rumah mulai terlihat mencoba melakukan permainan mental di lintasan. Dalam beberapa kesempatan, terlihat pembalap lawan mencoba melakukan towing atau mengikuti jalur balap Veda untuk mencuri data kecepatannya secara langsung. Banyak pengamat meragukan ketahanan fisik Veda saat harus melibas tikungan cepat Jerez yang menguras tenaga karena gaya gravitasi yang tinggi. Namun, Veda menjawab keraguan tersebut dengan stamina yang tampak sangat prima. Persiapan fisik yang ia jalani selama di Indonesia dan kamp latihan di Eropa terbukti membuahkan hasil yang sangat signifikan bagi daya tahannya. Ia terlihat sangat bertenaga saat harus melakukan pengereman keras setelah trek lurus, sebuah gerakan yang sangat mengandalkan kekuatan otot tangan dan inti tubuh. Jika kondisi fisik ini tetap terjaga hingga balapan utama, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi ancaman paling serius bagi barisan depan di lap-lap terakhir nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.